kita nggak dapat pemasukan dalam waktu 4-5 bulan. 4 bulan. Cameo Project, waduh. Oke. Tapi tinggal berdua sekarang. Gimana ini bro? Kasihan. Aku sih yes. Ya. Tanya Mbak Titi. Nggak ada Mbak Titi. Ini Mas Lucky kalau ini. Oh Mas Lucky. Teman-teman, kita hari ini ada tamu spesial ya dari Jakarta. Ada Martin Cameo dan juga Steve O. Steve O itu dari yang suka dari Jackass. Betul. Beda. Ini Steve Patinama ya. Betul. Jadi namanya siapa? Nama apanya? Patinama, namanya siapa? Pati Jeneng. Sama aja tuh ya. Oke, jadi sebenarnya aku udah beberapa kali ketemu dengan Martin dan teman-teman ya. Dari zaman pertama kali tahun 2017 atau 2016 bro, yang di kampus Udayana. Benar-benar udah kampus Udayana kita sempat ada workshop. Itu pertama kali sama Google ya gitu ya. Iya, itu yang gue bikin berdiri waktu itu, ingat nggak? Yo. Ya lagi duduk terus diangkat pakai jari. Benar. Videonya masih ada di channel gue itu. Iya benar. Iya ingat. Gue ingat. Yang Cameo masih komplit waktu itu. Hari ini aku justru mau tanya-tanya Cameo bro. Oke. Ya, jadi awalnya Cameo itu apa, terus ada berapa personil? Oke. Jadi Cameo itu suatu yayasan panti asuhan. Bukan yayasan panti asuhan dong. Kalau di sini bebas. Ya, mau bebas ya. Show boleh. Oke. Nah kalau Cameo itu sendiri sebenarnya itu sebuah nama production house. PH, ya. Pada tahun 2008. Nah itu 2008. Gue sama Andri, partner kita juga, itu kita bikin PH untuk awalnya wedding. Awalnya untuk wedding. Foto video wedding ya. Foto video wedding. Karena waktu itu kita pengen satu hari kita pengen bikin film gitu kan, tapi nggak punya modal. Nah gimana? Cara kumpulin duit dulu. Lewat mana? Lewat wedding yang paling di depan mata waktu itu, karena gue punya kedekatan dengan beberapa wedding organizer, karena background gue tuh adalah musik gitu. Gue main musik. Sih? Dari background musik dia kerjanya wedding. Iya, gue musician, terus gue punya wedding entertainment. Oke. Gokil. Lu musisi berarti dulu ya? Musisi. Oh, sometimes. Udah punya single? Belum. Udah album dulu. Album? Laku nggak? Oh, enggak. Enggak dong gitu. Nah, jadi waktu itu karena kita gue punya music management gitu untuk wedding. Jadi gue dekat sama beberapa wedding organizer. Nah, waktu gue bikin PH, gue pengen jadi wedding videographer, gue cukup nanya gitu ke mereka, kira-kira akhirnya bisa dapat klien. Nah, berlanjutlah setelah wedding videografi, kita masuk ke corporate gitu loh. Kita dapat klien corporate, kita dapat iklan segala macam di tahun 2009, 2010 sampai 2012. 2012 itu kita cuma coba, kita pengen bikin apa ya? Konten-konten. Dulu namanya bukan konten ini baru sekarang aja ya. Dulu apa sebutannya? Video. Ya bikin video. Bikin short movie lah. Kita pengen bikin video-video yang memang idealisnya kita aja gitu. Short movie lah, music video. Nah, akhirnya kita platformnya di mana nih? Gitu. Dulu istilah YouTuber kan belum ada. 2012 tuh di Indonesia belum ada. Di luar mungkin ada. Nah, terus yang gratis adalah YouTube dan Vimeo. Yang masih di ban sampai sekarang. Terima kasih. Sekarang belum ya? Belum bisa ya? Terima kasih warisannya mantan menteri. Siapa tuh menterinya? Tidak perlu disebut. Jadi berbahaya nanti. Iya, jangan. Nah, setelah itu kita punya dua itu kan, karena waktu itu YouTube masih resolusinya masih rendah sebenarnya, masih 360 gitu. Nah, sedangkan Vimeo kan masih udah bagus, udah HD. Nah, terus kita cari namanya apa ya? Wah, timbullah karena kita punya Cameo Productions, ide yang sangat kreatif, yaitu Cameo Project. Nah, saya potong dulu di sini. Iya. Apakah menyesal sampai sekarang menggunakan nama Cameo? Karena banyak sekali jokes yang bilang, namanya juga Cameo, akhirnya jadi Cameo gitu terus bro. Nama itu doa ya, banyak kayak gitu. Apakah menyesal atau tidak akan tetap semangat? Tetap semangat. Nggak menyesal, kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Sebenarnya gini, filosofi kata cameo itu sendiri, cameo itu kan sebetulnya suatu peran yang memang ada dalam suatu film yang sepertinya tidak begitu penting perannya di dalam cerita di film tersebut. Tapi di dunia nyata dia punya peranan yang lebih penting. Misalkan ada seorang presiden menjadi cameo di sebuah film. Walaupun peranan dia di film itu nggak penting, tapi peranan dia di dunia nyata lebih penting, gitu loh. Betul, sama kayak yang nulis
Marvel itu kan selalu muncul di setiap film. Betul. Ya, kayak gitu ya itu cameo ya. Elon Musk juga sering muncul katanya di beberapa film. Ya di film Marvel juga muncul Elon Musk. Ya? Ada ya. Jadi cameo waktu dia ketemu sama Tony Stark di film itu. Iya, benar. Ada. Betul. Nah, jadi filosofinya adalah kita pengen orang yang menonton itu sebenarnya dalam dirinya tuh punya keinginan menjadi cameo, yaitu berguna di dunia nyata walaupun di dunia maya itu dia bukan siapa-siapa. Lebih penting itu, bro. Goks. Banyak soalnya. Mantap ya. Di dunia maya kelihatannya penting, tapi di dunia nyata tidak bergunanya. Malah merusak gitu. Oke, dari situ dimulailah masuk ke platform YouTube. Ya, platform YouTube. Bersama Andri. Nah, waktu itu kita sama Andri, lalu ada Reza Nangin juga. Waktu itu kita ajak dia untuk jadi salah satu talentnya di short movie, lalu ada di music video juga gitu. Jadi dia ikutan, lalu masuklah ada Yosi Project Pop, terus ada Steve, lalu ada Ibob. Oke, jadi gitu. lumayan banyak ya, ada 5-6 orang ya. Iya, betul. Terus setelah itu project-project berjalan, itu waktu itu aku ingat banget ada satu video yang booming banget. Apa tuh? Ada ada lagunya itu. Nggak pakai. Nggak tahu, pokoknya waktu itu nyanyi pakai baju kotak-kotak ya. Nah, itu booming ya waktu itu ya. Tahun itu dengan views yang sebesar itu sangat luar biasa. Betul. Membawa impact besar waktu itu. Ya. Pada awalnya kan emang Cameo kan bukan siapa-siapa gitu, orang nggak tahu siapa Cameo sampai keluar video itu baru tuh gua mau join Cameo. Sebelumnya ditawarin tapi aduh, siapa Cameo? Oh, di situ Steve belum join? Belum. Oh, di situ Steve belum join. Makanya nggak ada penampakan gua di video itu kan. Reza yang udah ada. Sebenarnya Reza juga belum masuk pada saat pembuatan video itu kan? Belum, betul. Belum masuk kan? Kayak baru iseng-iseng proyek kalian, ngajakin teman-teman. Setelah itu booming baru berpikir kalau mau seriusin YouTube-nya. Tapi itu sengaja dibuat nggak, bro? Itu boleh dibocorin? Artinya gini, ada dari pihak pemerintah yang membayarkah atau inisiatif? Oke, kenyataannya adalah setelah yang satu ini nggak ada iklan. Kenyataannya nggak ada. Nggak ada yang bayar? Nggak ada. Sama sekali? Gitu loh, sama sekali. Gitu. Jadi memang itu adalah istilahnya project sukarela untuk membuat istilahnya kita pun juga awalnya nggak yang kayak mau banget terjun ke politik, tapi waktu kita ngobrol sama teman kita yang kita bareng-bareng nih. Nah, itu kayaknya menarik ini orang untuk kita explore. Jadi yang kan banyak banget anak muda yang skeptis. Banyak anak muda yang skeptis sama politik. Dan kayaknya wah gue mendingan ini aja deh, golput deh gitu kan. Nah kenapa? Karena politik itu dipandang sebagai suatu yang ya tua lah, yang kaku lah, yang kotor lah, kayak gitu-gitu. Dan ternyata waktu kita ngobrol-ngobrol dan kita mulai research, wah ternyata ini menarik banget nih kandidatnya dua orang ini. Nah akhirnya kita pikir dari visi-visi yang mereka punya, ya kita bisa coba tuangkan ke dalam sebuah visualisasi. Karena lagunya tuh memang sudah dibuat oleh teman kita juga yang tergabung di situ kayak gitu loh. Nah, memang perannya masing-masing beda-beda. Ada yang pemainnya, ada yang produksi. Lalu teman kita juga menyiapkan kayak istilah support. Oke, kalian butuh dana berapa untuk bikin kayak gini-gininya? Maksudnya kan untuk makan lah, kan kayak gitu, untuk ngajak-ngajak orang kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya disitulah kita buat video tersebut. Dan kita nggak ngarepin apapun penonton banyak, enggak. Kita pikir gini, oke kira-kira kalau gitu-gitu kita di sini yang main sekitar 20-an orang, satu orang punya 10 teman, ya kali ya punya berapa nih berarti? Oh paling 200, 500. Wah semoga kita bisa dapat 3.000 penonton. Wah udah seneng banget dong. Waktu kita upload, jadi kita tinggal tidur apa segala macam. Besok paginya, toto ada yang ngirimin link. Link, ini udah nonton belum? Link gua gitu kan. Viral waktu itu ya. Udah 100.000. Kalau sekarang udah sekian juta ya? Sekarang udah. Nah, pada waktu itu ya menurut kita pencapaian yang lumayan tinggi buat kita at least nggak nyampe seminggu itu 1 juta. Nggak nyampe seminggu? Iya, itu 1 juta. Waktu itu apa yang dirasain? Kan tiba-tiba nih viewsnya gede banget nih. Bercampur macam-macam, ada rasa senang tapi juga ada rasa khawatir. Wow, khawatir apa? Khawatir apa emangnya? Ya takut aja disiram air keras. Karena kan menyentuh politik kan kita baru sadar, baru mikirnya belakangan gitu. Anjay. Iya karena ada kubu sebelah ya. Kan kita nggak tahu kan. Nah kayak gitu sih. Itu awal mulanya. Dan akhirnya kita ngelihat kayak oh ternyata dari feedback komentar-komentar orang segala macam. Ternyata sebuah konten itu punya
influence yang cukup luar biasa. Betul. Bukan cuman, maksudnya kalau sekarang influencer itu kan sudah arahnya tuh adalah buzzer ya, jualan ya, influencer. Gue butuh influencer nih, gitu kan. Buat apa? Buat jualan gitu. Buat promo. Padahal ya memang sebenarnya influencer itu ya kita orang yang memberi pengaruh. Betul. Gitu loh ya, walaupun memang mempengaruhi untuk membeli barang, tapi yang kita rasakan waktu itu, kenapa? Oh, nggak apa-apa, artinya lo kurang banyak gitu. Ngomongnya. Saya mau nanya. Oke, Mas. Bukan, dia Mas tadi di sana. angkat tangan dia. Mau Iya, tanya. tadi gini. Bukan lagi kelas. Nah, jadi sampai mana sih tadi? Nggak, bentar, gue mau nanya ya. Yang bikin lagunya siapa? Tadi lu bilang ada yang bikin lagunya. Jadi bukan Martin atau Reza mungkin yang Bukan. bikin. Jadi Siapa? liriknya itu ada teman kita namanya Christopher. Nah, itu Toto itu namanya. tim di Cameo juga kah? Teman kita. Bukan teman Kita. Oke. Teman kita. Jadi waktu kita wah gila. Bener banget nih, bagus banget gitu kan. Nah, akhirnya kita mikirin gimana ya visualisasinya segala macam. Akhirnya terciptalah video itu gitu loh. Basically sih itu project bareng-bareng ya, project temen-temen aja sih, dari teman. Yuk kita buat satu parodi video klip, ya jadilah seperti itu. Jadi itu aku habis nonton ulang semalam. Itu bagus. Kalau dihitung tahun, pada tahun itu apa yang kalian buat itu bagus banget waktu itu. Secara produksi dari depan sampai belakang, liriknya matang. Terus kemudian videonya juga eksekusinya dari depan sampai belakang itu aku lihat adegannya beda-beda semua tuh. Bagus. Yeah. Gitu. Jadi nggak cuma di satu set atau 2 set, tapi itu banyak sampai belakang dan itu bagus banget. Luar biasa pada saat itu ya. Terus setelah itu kemudian viral, apa yang dilakukan oleh Cameo untuk langkah ke depannya pada saat itu? Nah, itu jadi tadi kan gue bilang tuh yang ternyata sebuah konten itu bisa sebegitu besar menginfluence orang. Nah, jadi kita ngeliat, oh ternyata channel kita ini bisa untuk merubah pola pikir dan perilaku orang. Nah, akhirnya kita bikin, kita mau bikin lanjutinnya seperti apa kontennya ya. Kita bikin ada video-video yang lebih nasionalis. Sebenarnya We're Proud to be Indonesian itu adalah video pertamanya Cameo. Yang kedua baru parodi. Gitu dari awal memang sebelum lagu parodi itu kita udah bikin, memang kita pengen bikin sesuatu untuk Indonesia nih kayak gitu loh. Nah, setelah itu baru kita bikin konten-konten vlog gitu, ada music video juga lagi, ada short movie kayak gitu. Nah, tapi memang karena pada dasarnya kita suka komedi, jadi kita bikin konten entertainment. Jadi kita bilangnya kita we inspire people and entertaining at the same time gitu loh. Oke. Jadi disitulah muncul akhirnya seperti Receh Battle. Nah, Receh Battle menarik sebenarnya. Karena Receh Battle itu tercipta karena kita mau bikin apa lagi ya, gitu kan. Iseng-iseng, tuh ada yang bilang tuh, bikin aja Receh Battle gitu. Nah, akhirnya gimana? Receh Battle pertama Steve dan Reza tuh. Betul. Tapi itu lumayan salah satu series yang views-nya gede. Ya, itu paling lumayan. besar memang di Cameo tuh, kalau di search kita punya videonya itu paling tinggi. Betul. Jadi percuma kita buat video-video inspirasi, Nggak short movie bagus, views-nya kecil bangsa. Coba, kenapa Nggak perlu menurut marah-marah. Anda berdua seperti itu ya? Enggak berdua, cuman dia. Coba, Steve, kenapa seperti itu yang terjadi di Indonesia, Steve? Kalau kita buat yang inspirasional kok views-nya kecil, tapi kalau receh justru top views ya? Emang orang Indonesia itu cukup stres. Maksudnya beban hidupnya tuh udah lumayan banyak. Jadi ketika dia pengen cari hiburan di YouTube, ya dia pengen seneng-seneng. Ngapain nonton nasionalis, saya Indonesia, saya itu. Ya lebih baik nama nyamuk siapa? Tatang. Ya mendingan mereka nonton itu gitu. Tunggu, kenapa namanya Tatang? Saya lucu nih, pasti lucu nih. Kan ada lagunya. Tatang seekor nyamuk. Datang. Itu di situ jokes recehnya ya. Iya, jadi itu orang biasanya siapa yang nyiapin tapi bro? Kan gue lihat awal-awalnya sih ada kita. Tapi semakin hari demand-nya semakin banyak, mentok juga kita tuh. Apalagi ya, akhirnya ada tim kreatif yang nyari bahan-bahannya. Gitu. Nice. Nah, itu banyak banget sampai ada yang pakai jas hujan waktu itu aku lihat. Oh, kalau itu bukan receh battle ya? Train Dilarang ketawa ya? Ya, dilarang ketawa, betul. Ya. Nanti dia minum air, dikasih jokes nggak boleh ketawa. Kalau ketawa muncrat itu, akhirnya mereka pakai jas hujan. Itu Sebenarnya kayak menarik loh. Konten desperate sih itu sebenarnya. Kayak kita buat konten bagus-bagus sampai akhirnya views-nya tidak terlalu besar. Iseng aja gitu, coba deh yang nggak terlalu susah gitu loh, yang gampang eksekusinya, brainstormingnya juga gampang. Dibuat Receh Battle pertama sukses,
coba lah yang tahan tawa coba buat lagi, lumayan demand-nya lebih banyak juga. Oh ternyata tidak sesusah itu ya untuk mendapatkan views. Tapi setelah teman-teman dapat views dari yang receh-receh itu, apakah tetap mempertahankan yang ini membawa dampak positif itu? Oh goyang. Goyang. Apakah jalan kita salah gitu kan? Lalu kita tetap membuat yang receh dan yang yang inspiring juga kita bikin. Akhirnya resultnya adalah dua-duanya tidak naik. Kenapa nih? Kan tadi awalnya naik yang receh battle. Nah karena satu memang udah mentok, jadi bisa dibilang tingkat kelucuannya sudah semakin menurun, kayak gitu. Jadi emang nggak bisa dipungkiri, itu ada batasannya juga. Dan juga kita, kalau gue pribadi nih ya, gue nggak tahu Steve, gue pribadi gue agak jenuh untuk bikin receh battle. Kalau gue, pertama gue emang nggak lucu, itu satu. Yang kedua memang gue nggak ngelihat poinnya di penonton sebenarnya. Buat apa lu nonton? Udah aja gitu loh. Gitu. Ya salah satu yang poin utamanya mereka nonton itu adalah untuk AdSense kita aja, udah itu. Tapi kan diselingi, maksud gue setelah lu bikin receh biasanya masih bisa dong bikin yang membawa dampak iya, baik. besoknya kita tetap bikin yang video-video nasionalis, inspiratif. Views-nya tidak banyak. Emang penontonnya emang suka yang receh aja udah. Kenapa ya begitu ya? Karena ini kali ya, tingkat pendidikan ngefek juga nggak? Atau ekonomi? Enggak juga, karena ada beberapa ya orang yang gue kenal, bahkan bokapnya yang memang ya pendidikannya udah pasti Bagus, bagus, memang orang itu bagus gitu, dari keluarga yang oke banget, suka banget receh battle gitu. Jadi mungkin kalau yang gue simpulkan sih, gue liatnya penonton Indonesia itu pengen nonton yang nggak terlalu berat, nggak mikir, yang ya udah ngalir aja, fun aja, dia pengen ketawa, udah that's it. Artinya orang datang ke YouTube mau lihat hiburan gitu. Betul. Ya. Ya, that's why itu alasan gue dulu awal-awal naik gara-gara prank kan. Oh iya. Karena bikin prank receh-receh gitu kan. Iya. Yang kayak pura-pura salaman, ternyata salaman sama orang Sama yang ada di sebelahnya. belakangnya. Iya, kayak gitu. Ya bener ya, berarti kayak Iya. gitu. Dulu kan gue awal-awal gara-gara ini bro, naik mobil kecil itu, jalan-jalan di jalan raya. Berarti orang datang karena mau lihat hiburan. Pengen lihat hiburan sih. Oke, lanjut lagi ke Cameo Project. Oke, ada mau disampaikan Steve? Enggak sih, maksudnya aman, statement kita aman cari dari aman. orang-orang Indonesia, aman. Dari apa? Cukup aman-aman aja udah ya. Lanjut lagi ke Cameo ya. Tadi kan awalnya baru Martin sama Andri. Nah, gue juga sempat ketemu tuh beberapa kali sama Andri. Setelah itu ada tadi teman-teman Yosi bergabung, Steve bergabung, dan Ibob. Selanjutnya bagaimana? Kemana teman-teman itu sekarang? Di Jakarta, nggak ikut ke Bali. Oh, nggak ikut ke Bali. Nggak di Jakarta sih, karena Reza sekarang ini dia lagi syuting keliling Indonesia ya. Betul. Reza keliling Indonesia untuk bikin satu project gitu. Nah, basically karena satu waktunya udah semakin padat, jadi masing-masing udah ini nggak jadi prioritas. Nggak ada yang salah sebenarnya, karena kan orang juga punya prioritas hidup masing-masing kan, gitu loh. Dan gue sendiri kalau di Cameo itu karena memang dari awal gue punya visi gitu loh. Di Cameo gue pengen bangun seperti apa, pengen jadi seperti apa. Nah gue coba ambil kendali. Oke deh, gue coba jalanin nih Cameo kayak begini gitu loh. Dan di masa pandemi kan lumayan parah banget tuh. Kita nggak dapat pemasukan dalam waktu 4-5 bulan. 4 bulan. Dari mana nih? Dari PH-nya atau dari AdSense atau dari mana? Dari klien semuanya rata-rata pada nahan duit. Oh, dari semua. sponsor-sponsor lah ya. Ada beberapa yang cancel gitu-gitu Oke. karena perusahaannya tutup. Mohon maaf ya. Itu bukan cancel. Tidak saya sebut Anda siapa. Gitu. Jadi 4 bulan, 5 bulan struggling lah. Struggling gitu. Akhirnya kita tetap, istilahnya gua masih ada Steve juga. Dan gitu kita jalanin tetap sambil cari. Akhirnya dapat picking up sampai sekarang. Akhirnya kita udah mulai naik lagi gitu loh, untuk secara pemasukan kayak gitu. Itu dari luar YouTube maupun dari YouTube ya? Iya, betul. Nah, teman-teman itu maksud gue tadi belum terjawab tuh, Belum, jawabannya di makanya Jakarta. Martin Iya. masuk. Sekarang Mana Reza? Gini, Cameo itu. Mana Yosi? Cameo itu apakah dalam bentuk manajemen kah atau bagaimana? Cameo itu Jadi ketika kayak Steve bergabung, apakah tanda tangan terus under Cameo nih gitu? Lu tanda tangan gak sih, Tin? Nah nih, jadi gini, pada kalau di Cameo itu sistemnya adalah kita ada salary juga. Jadi yang ada di Cameo itu sekarang ya kita sistemnya gaji. Iya. Kayak gitu. Nah,
karena kita sudah tidak sanggup membayar mereka semua dan juga mereka juga ada karena gini ada prioritas yang memang kayak Yosi kan udah mulai emang udah masuk ke dalam apa istilahnya pemerintahan kayak gitu kan si berkreasi dan sekarang dia juga masih sibuk sama Project Pop gitu. Jadi emang prioritasnya di sana kayak gitu. Nah Ibob juga dia sekarang udah berkarya sendiri. Nah kita ngelihatnya juga ya udah kalau memang lu lebih maksimal di sana nggak masalah banget gitu loh. Sebenarnya bukan karena duit sih, sebenarnya bukan karena penghasilan sih. Lebih ke idealisme aja sih gua liatnya. Oh tapi kalau saya mampu membayar mereka 200 juta, Ya mereka balik. Mereka kembali ya pasti ya. ya sudah pasti nggak sanggup kita dong. ke Cameo aja kalau 200 juta gajinya. Iya. Dolar Zimbabwe. Jadi sekarang Ibob sibuk sendiri ya. Makanya saya nonton TV kok Ibob sendiri nih. Iya. Gitu kadang-kadang. Iya, betul. Ibob. Yosi juga ini sibuk di TV yang acara ekstrim games. Sebenarnya kalau Emang masih? enggak ya dulu itu ya. Kalau untuk ke TV dan ke film sih pada awalnya memang bener loh kata orang itu industri itu akan menghancurkan sebuah grup tuh bener loh. Awalnya kita masuk Tapi bukan TV itu- gara-gara TV dong bangke. Bukan gara-gara TV juga. Menurut gua gara-gara TV. Coba Namanya, gimana? waduh enggak. Kenapa? Awalnya kita punya program berempat di salah satu stasiun TV swasta, sebut aja Trans TV ya. Iya, oke. Ya, gue pernah nonton tuh, ya. Ya, itu berempat. Mm. Setelah jalan beberapa puluh episode, programnya bungkus. Abis itu 2 orang ditarik kemana, 1 orang di program apa, 1 Ibob nganggur. Nah, maksud gue itu ketika terjadi 2 orang ditarik ke sini, 1 orang tarik ke sini, apakah harus melewati persetujuan Pak Martin atau rembuk Cameo atau Enggak mereka sih. bebas aja? Bebas Bebas, sebenarnya. benar. Karena Oh. dan juga sebenarnya waktu kita masing-masing kita dapat job di TV kan kita tetap bikin konten di YouTube. Jadi maksud gue permasalahan utama itu bukan masalah TV itu. Enggak, permasalahannya adalah ketika jadwal yang padat dikasih TV dengan beda-beda program itu yang membuat kita akhirnya sulit untuk buat konten bareng lagi sebenarnya itu karena kebutuhan itu tadi yang kita nggak bisa bendung gitu. Iya. Terus Masuk gua- akal. Iya. Kamu pinter. Aman, cari aman. Terus gue ngelihat juga ini ya di Cameo tuh memang sengaja atau tidak kontennya tuh terpecah antar talent. Jadi misalnya Steve punya program sendiri, seolah-olah gitu. Martin punya program sendiri. Ya itu salah satu cara ngakalin Itu jam, ya itu ngakalin betul. jadwal. Betul. Betul. Itu memang by design. Jadi memang kita ngelihat oke, Steve kekuatannya di mana, bisa sebagai apa. Ya udah, ini program buat lo. Mm-mm. Nah, terus gua kayak gimana sama Reza misalkan oke kita punya program bukan podcast sih. Karena kita nggak punya alat kayak gini, talk bro. show. Iya, Kayaknya iya, menarik iya. banget. Nah, Lagian jadi beli lu mic- perlu beli begini. Lu Cameo belum bikin? Beli mic-nya Belum. mic clip on. Oke, Ya, ngapain, karena nanti nggak kalau bisa dari bikin podcast tuh. podcast ini dari sini kan kita ambil audionya kita upload di tempat lain. Hah? Gitu. Oh iya, Heeh. memang. Mau disebut? Di mana? Nggak dibayar juga di sana view-nya 10, bro. Percuma. Nah, iya kayak gitu sih. Iya, oke. Nah, terus ke depan deh mau ngapain lagi nih Cameo nih? Kalau ke depan sih kita Cari klien sebanyak-banyaknya ya. Oh gitu ya. Ikut satu dong, bro. oh, tenang gitu. Jadi gini sebenarnya kalau Cameo itu kita maunya kalau kita ngelihat ke depannya kita mau jadi sebuah brand, sebuah platform yang memang bukan platform ya, bisa dibilang support system untuk para creator sebetulnya kayak gitu. Jadi salah satunya yang kita mau lakukan adalah kita ingin kayak misalnya kita ada ketemu satu creator yang bagus yang memang mereka butuh support apa ya kita bisa support kayak gitu loh. Jadi ini dong seperti MCN atau manajemen artis mungkin itu jatuhnya kalau kayak gitu nggak? Ngurus talent. Sebenarnya enggak ngurus kalau misalnya MCN atau manajemen artis lebih ke scheduling mereka, cari job kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita lebih ke kayak ngebangun si kreator-kreator ini buat jadi lebih baik aja sih. Lebih ke dalam situnya dibanding Jadi baik, scheduling. jadi lebih baik ya, bukan lebih kaya. Enggak gitu. Karena emang belum tentu kaya sama kita. Iya, tapi banyak orang bilang juga kayak Cameo itu rame kalau ada coki muslimnya katanya. Bro. Betul. Oh pasti itu, betul saya sekali. setuju kok. Iya. Ya memang. Emang begitu ya? Emang Tidak begitu, dibantah, memang tidak begitu. dibantah. Ya maksudnya karena menarik. Karena coki muslim kita tahu seperti apa, mulutnya seperti apa, otaknya seperti apa, akhlaknya seperti apa, ya kan. Banyak Nah, yang bilang juga ketemu- Cameo itu terlalu jaga-jaga, terlalu nggak mau main pinggir jurang kayak Coki Muslim kan ya udah blak-blakan aja udah gitu kan. Kalau Sampai- dia di pinggir banget ya. Oh, pinggir banget sampai dicari
Mami. Waduh, di rensor dong. Walaupun sudah tidak ada. Wah. Iya. Ya, jadi kayak Coki Muslim itu memang menarik. Jadi kayak waktu kita bareng sama mereka, kita bisa mengimbangi lah. Maksudnya dengan otaknya mereka, kita punya pemikiran seperti apa. Jadi seru gitu loh. Dan Coki kan memang bagus dia untuk pemikiran-pemikiran dan public speakingnya. Jadi oke. Apa nggak berniat bikin konten-konten begitu, bro? Bagaimana? Yang di pinggir jurang. Enggak sih. Takut nyemplung nanti. Tidak di pinggir jurang aja hidup saya cukup susah. Maksudnya, masih banyak yang perlu dipikirkan, ditambah lagi di pinggir jurang. Enggak lah, kan Bapak nggak susah. Job banyak, masih banyak kan. Oh iya. Amin. Project-project masih banyak. Amin. Tapi yang dipertaruhkan cukup banyak. Iya, betul. Nah, karena kan saya mempertaruhkan ya kantor, karyawan, keluarga. Benar, gitu. sama kayak saya juga begitu. Ya Kita kan? main harus aman. Iya, Sama. itu dia. Tim banyak, keluarga banyak ya kan. Ikan makanya. Coba deh, dari Cameo deh yang sudah senior banget kan, udah bertahun-tahun di YouTube. Coba kasih ini ke penonton ini. Kreator-kreator muda. Jadi gini, selama pandemi aku riset itu muncul ratusan ribuan kreator baru, bro. Banyak banget ya. Ya, jadi yang namanya YouTuber, selebgram, TikTokers apalagi itu banyak banget yang kita nggak tahu nih siapa, nggak kenalin siapa. Boleh kasih wejangan mungkin? Halo Steve. Gantian. Jangan ya. Mm-mm. Aduh. Lucu nih pasti nih. Ayo. Maksudnya nih, kalau gua wejangan ke merekanya ya, ke para kreatornya itu sebenarnya nggak ada sih, karena menurut gua setiap orang punya hak untuk mengupload videonya, mengekspresikan dirinya itu bebas. Tapi yang pengen gua kasih wejangan tuh ke yang nonton. Tolong yang nonton tuh yang bagus-bagus, nggak usah yang bodoh-bodoh lu upload, lu repost. Kok upload? Don't make stupid people famous lah. Itu udah paling benar. Yang nonton sih yang Apa harus. nggak terbalik, bro? Kan kadang sebagian orang bilang itu karena Nah. kreatornya. Gimana? Menurut gua setiap orang punya hak untuk mengambil makanan apa yang mau dia makan sih. Bener, kalau itu bener. Itu. Kalau misalnya di depannya disuguhin 50 macam makanan tapi satu yang nggak ada racunnya, ya kenapa lu ambil yang ada racunnya? Itu punya si penontonnya itu punya intelligence untuk memilih apa yang mau dia makan menurut gue. Oh, hebat. Iyalah. Pinter. Kita harus mengedukasi. Yuk, coblos nomor 1 Steve Patinama. Gitu. Kenapa? Calon wali kota. Coba kalau dari Martin. Kalau dari gue sih sebenarnya untuk content creator, kalau sekarang kan YouTuber gitu. Balik lagi, tujuan Anda untuk menjadi YouTuber atau content creator seperti apa? Untuk buat apa? Apa cari duit, cari popularitas? Nggak ada yang salah. Nah, tapi balik lagi, apakah itu yang emang lu suka? Karena gini, kalau lu maksain sesuatu, melakukan sesuatu, menjadi seseorang yang emang lu sebenarnya nggak suka, tapi karena orang-orang trennya lagi ke sana, kelihatannya banyak dapat duit. Kalau lu mentok nih, lu menemukan satu kayak, itu gue kayaknya nggak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Nah, kalau lu emang nggak suka apa yang lu lakukan, lu akan mundur. Terus ngapain buang-buang waktu? Mendingan temukan apa yang lu suka dulu. Lu sukanya apa? Kalau lu sukanya bercocok tanam, ya lu bercocok tanam. Nggak harus bikin konten. Ingat, maksudnya jadi content creator itu bukan sebuah kewajiban gitu untuk anak muda. Oh, lu nggak keren lu kalau nggak punya akun Instagram atau punya channel YouTube, lu nggak keren. Sekarang kan seperti itu sekarang. Lu udah punya channel akun Instagram nggak? Ya kasarnya gue adalah orang yang memang bukan orang sosial media banget gitu. Kalau ngeliat Instagram gue ngepost agak jarang gitu loh. Nah, emang gue nggak gitu suka. Cuman kalau ada brand aja gitu loh. Nah, berarti duit dong kalau begitu. Memang karena gue udah dapat duitnya duluan, ngerti gak? Bukan gue gue nggak punya akun ini, gue pengen bikin gitu. Nah, tapi Instagram kan gampang, bro. Kasarnya nih, lu nggak sukses di Instagram, lu nggak stres amat, lu nggak akan jadi, gue cita-citanya jadi selebgram gitu. Nah, kalau misalkan lu cita-cita, karena kakak-kakak YouTuber semua kayaknya kaya-kaya nih, duitnya MM-an nih, bisa beli mobil yang harga berapa M gitu kan, murah banget gitu kan. Nah, maksud gue gini, kalau mindset mereka itulah kesuksesan, waktu mereka nggak dapet itu, jadi apa? Stres. Anak kecil jadi apa? Stres dong. Stres. Yang susah siapa? Semuanya, Ya bro. makanya. Nah, itu maksud gue. Jadi karena konteksnya adalah pesan untuk yang memang menjadi content creator yang banyak banget nih yang baru muncul gitu loh. Tapi balik lagi, ya keberuntungan kan tidak ada yang tahu. Ya kan bakat. Kalau misalkan ada orang yang gue nggak tahu tapi gue sukanya apa, ya itu memang wajib ya coba aja semuanya daripada lu nganggur.
kayak gitu. Balik lagi ini semua diserahkan ke lu sendiri, tapi at least jangan sampai lu telat menyadari itu dan akhirnya lu bete sendiri, lu depresi sendiri. Itu bodoh banget kalau lu depresi sama sesuatu hal yang memang lu udah antisipasi sebenarnya. Oke, ya itu tadi ya. Jadi pesannya dari Martin. Kalau dari Steve tadi pesannya buat penontonnya katanya. Kalau ada racun jangan ditonton, pilih yang tidak ada racunnya. Jadi kita yang menentukan. Kalau ada yang negatif jangan di-like, jangan di-share gitu ya. Kalau dari Martin tadi pesannya adalah, saya lupa bro, 2 nasi padang ya sama apa? Beda soalnya kalau guru nggak dikasih advice tuh panjang banget. Ya kalau gue sesimpel kalau emang lu Temukan dulu apa yang lu suka iya, gitu ya. Betul. Gitu. Kalau memang jadi YouTuber bukan suatu yang lu suka gitu, bikin konten banyak gitu. Kak, aku bikin konten tapi nggak ada yang nonton gimana ya? Lu bikin konten bukan buat ada yang nonton. Lu suka nggak sama konten yang lu bikin? Kalau lu suka ya udah nggak apa-apa lu upload, gak ada yang nonton nggak apa-apa. Betul, itu betul. Kalau yang itu aku setuju banget. Itu dia teman-teman ya. Oke, sukses terus buat Cameo ke depannya. Sukses Semoga juga, banyak juga. proyeknya terus dan bisa makin jaya lagi lah. Ya. By the way ini kita tahun terakhir di Cameo. Nggak deh. Oh mau ikut-ikut kayak skinny ya? Iya abis langsung naik. Nggak ada. Bikin Cameo harus gitu. Nggak ada Jangan setahun, bercanda. jangan setahun kalau gitu. Skinny Ini kan padahal- setahun. Kalau lu lebihin. Padahal pendengar di rumah nih lagi nunggu mana nih dramanya nih, mana? Nggak ada nih? kalau sini, nggak ada drama kalau di sini. Nggak ada drama ya. Ya, Oke. oke. Thank you Martin Oke. dan Steve. Sampai Thank ketemu you. lagi. Thank you. Sukses terus, oke. Thank you main podcast.